ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala ta'ala aidan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahu azim. Yang kita hormati dan dirahmati Allah, salah satu dari menantu almarhum adalah Bupati Kabupaten Lebong. Membersamai Pak Bupati ada Pak Kapolres Lebong beserta istri yang kami hormati, Ibu Kejari yang kami hormati, para pejabat, asisten Eselon 2, Eselon 3 yang berkesempatan hadir turut berbela sungkawa, berduka cita di rumah duka ini dari Lebong jauh yang kita hormati dan dirahmati Allah. Bapak Kepala Desa Lawang Agung ya, beserta perangkat yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang saya hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Karim yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-An'am 59 Allah nyatakan wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Tidak selembar daun pun yang gugur dari tangkainya kecuali atas izin Allah. Sebanyak ini daun di jagat dunia ini. Yang ingin saya sampaikan bukan masalah daun jatuhnya, tapi kehadiran kita ke sini ini mustahil bisa sampai ke sini kalau tidak digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang punya kesempatan bertakziah, dia datang takziah, itu beda pahalanya dengan mendatangi undangan, Pak. Maka kalau kita bisa hadir bertakziah, ahli musibah itu, entah ini karunia Allah atau bagaimana, 5-10 tahun yang akan datang dia masih ingat, gaib meninggal dulu, aduh dia datang. Tapi kalau kita pesta, kemarin kita pesta, kita ngomong selamat dia, datang wak kemarin, lah aku berfoto, katanya. Tidak ingat kita. Mungkin suasananya yang membedakan. Maka kehadiran kita sebanyak ini ke sini ini memberi penguatan kepada anak-anak cucu-cucu almarhum. Yang kedua, sesama kita ini silaturahim, menyambung tali persaudaraan. Sambil itu bisik-bisikkanlah nomor berapa, sambil nitip. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin setiap malam tablik musibah ini, apalagi ini live-nya di 2 sosmed, Pak. Live di Reel, Facebook dan TikTok. Yang satu laginya untuk YouTube. Saya ingin materinya selalu berbeda-beda.
Untuk mencari materi yang berbeda-beda di masalah yang sama, itu bukan perkara mudah. Kita awali dari Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Atas segala sesuatunya Allah Maha mengetahui. Kunci pokoknya, Allah itulah yang awal dan yang akhir. Supaya mudah mahamnya, sama dengan orang lomba lari di stadion, mutar. Biasanya tulisan start dengan finishnya di tempat itulah. Ada tulisan start, ada tulisan finish. Kira-kira model itu. Dari situnya start, dari situnya finish. Nah, kita ini dari Allah akan balik lagi ke Allah. Pelan-pelan kita pengajian. Sebagai kelengkapan, Allah turunkan beberapa komponen. Yang nampak ini namanya jasad. Proses ke dunia ini ditumpangkan kepada perut perempuan. Jadi ibu itu cuma melahirkannya saja atas izin Allah. Nah, sebagai anak yang dilahirkan ibu, tentu kita harus menghormati, menyayangi, dan takzim kepada ibu kita, karena pertarungannya adalah nyawa. Nah, inilah jasad. Jasad ini oleh Allah disampaikan dalam As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Setelah jasad ini jadi, Allah tiupkan ruh, bagian dari kuasa Allah, lalu Allah jadikan pendengaran, penglihatan, dan hati. Sayangnya qalilan ma tashkurun, banyak yang tidak bersyukur. Tidak bersyukurnya kita ini sibuk dengan urusan jasad. Sakit dikit berobat, ada gejala-gejala kita berobat, kurang kinclong muka kita skincare-kan, takut dia bermerkuri kita pakai cando Himalaya gitu. Karena dari air pegunungan itu tuh. Pucat bibirnya kita sanenkan, putih rambutnya kita semirkan. Ini semua urusan jasmani. Yang urusan rohani tidak terperhatikan. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, itu bahan dasar kita, jasmani, rohani. Tapi ingat, bukan karena ada jasad maka ada ruh. Bukan tempatnya ruh jasad ini, tapi jasad kita ini, kita ini punya ruh, Allah taruh di jasad. Beda dia, Pak. Bukan jasad nih yang butuh ruh nih, tapi ruh ditumpangkan ke jasad. Bahasa Pak Kades, badan ini namanya wadah, tempat. Nah, kita nih sibuk ngurus tempatnya. Walaupun gelasnya itu emas, kalau isinya air kencing jangan diminum. Iya. Berarti lebih penting isinya. Kedua-duanya penting, tapi kadang kurang terperhatikan isinya, lebih kepada
wadahnya, tempatnya. Lalu kita tanya, ngapo kita mati Pak Ustaz? Kita diutus ke muka bumi ini, samolah kira-kira Pak Kades manggil Pak Sekdes. Pak Sekdes buat panitia, kita nak ulang tahun desa. Berapa anggarannya, berapa panitianya dirapkan, kapan pelaksanaannya. Kata Pak Sekdes, siap. Gitu. Nah, begitu acara sudah digelar, Pak Kades ngomong, yang dana kemarin mana pertanggungjawabannya? Acara sudah selesai. Maka itulah Pak Sekdes ngumpulkan kwitansi dari semua pembelanjaan hal-hal yang kemarin. Nah, ngapo kita mati? Kita ini ditugaskan ke muka bumi Allah ini. Yang namanya tugas tidak selamanya Pak. Tidak selamanya kita akan di dunia ini. Ada waktunya mati. Nah, mati itu dimintai kepada kita pertanggungjawabannya. Pertanyaan berikutnya, yang bertanggung jawab siapa? Kita nih galak bingung. Badan apa ruh? Badan ini Pak, batas dikuburkan ke tanah, kadaluarsa dia. Selesai Pak. Badan ini tidak ada kuasa apa-apa. Kita pacak kaki ke sini itu bukan kaki kita nak ngeloyor ke sini nih. Karena ada yang merintahkan kaki kita ke sini. Itu. Bukan maunya bapak-bapak kue itu. Tapi maunya panitia. Kalau maunya saya, jangan dibagikan ke sekarang karena saya sedang ceramah. Kalau maunya saya, itu. Nah, ini maunya panitia. Tangannya cuman diperintahkan oleh kita. Nah itu. Karena baru sudah makan kan, gitu. Maksudnya kue lagi. Kalau di kota saya berhenti ceramah. Ya. Tapi karena malu dengan Pak Bupati, kita lanjutkan aja. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, jadi siapa yang bertanggung jawab? Ruh. Ruh bukan apa-apa Pak. Maka supaya mudah mengerti, badan kita nih kira-kira kayak HP Pak. Beli HP baru, yang kotaknya merah, biru, hitam itu Pak, namanya casing. Badannya baik. Orang baca iPhone, wah kata kawan, HP iPhone, iPhone itu. Mahapa iPhone tuh Pega R1. Kalau ya Allah, asal tidak ribut tidak apa-apa. Jangan banyak ego yang ngatur, pasti lakuin itu karena terlanjur kan itu. Tapi jangan ribut itu. Biasanya kalau tidak dikasih duit diam, pun kasih duit ribut ya sama kue di situ. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, HP itu hijau hitam tuh casing. Tidak pacak nelpon pakai casing. Harus diisi baterai baru dia hidup. Casing bagus, baterai baru dicas. Bisa ada nelpon? Belum. Mesti masukkan SIM carnya. SIM car itu SIM card kata orang. Bahasa kitanya kartu. Ada bodinya ini, ada ruhnya baterai, SIM cardnya kartunya itu jiwa. Maka seluruh yang bertanggung jawab atas perbuatan kita nih kalau Pak jiwa. Itulah makanya Allah ngomong
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafs tu jiwa. Kullu nafsin dhaikatul maut. Nafs lagi. Innan nafs la ammarat bisu. Jiwa galau. Urusan pertanggungjawaban kepada Allah tu kelak jiwa. Maka baik atau buruknya kita ni galak diperintahkan oleh jiwa. Saat ini kita ini maafnya sedang kena gangguan kejiwaan. Mayoritas kena gangguan kejiwaan. Kita cuba telusuri dulu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya innalillahi, sesungguhnya kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un artinya sesungguhnya kepada Allah kita akan kembali. Kembali kepada Allah itu artinya mati, Pak. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan balik kepada Allah, mati kepada Allah lagi. Sepakat balik itu mati? Ada yang bantah itu? Balik itu artinya mati dalam raji'un itu artinya mati. Ya kan? Sepakat. Saya tanya kepada Bapak Ibu, landak mati kini belum? Tidak, biar kompak baik supaya cepat selesai sama. Landak mati kini belum? Belum. Oke. Kita cek. Besok kalau Bapak ke Lingkar Barat, Ibu ke Lingkar Barat, bertanya ke rumah sakit jiwa. Dok, nanya ke dokter jiwa tuh, apa ciri orang sakit jiwa nila sehat? Pasti dokternya ngomong, salah satu cirinya sehat, Tobo ini ngomong minta balik. Dok, aku nila sehat, aku nak balik. Maluan di sini nih. Nengok orang bernyanyi, dak keruan, nangis, dak keruan, ngamuk, dak keruan. Aku ada anak bini. Dokter belum mengizinkan tuh, dicek lagi. Jadi ciri orang yang sakit jiwa tuh lah sehat, pasti dia minta balik. Tadilah aku tanya, landak balik belum? Segalanya jawab belum, berarti kita ini masih kena gangguan. Kan jujur. Kita sedang gangguan kejiwaan, Pak. Nah ini yang perlu kita luruskan. Yang rusaknya bukan jasmani kita, bukan rohani kita, jiwa kita. Itu. Maka untuk itu pertanggungjawaban kematian itu jiwa, Pak. Kalau badan ini 3 hari di tanah hancur, Pak. Karena minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah kamu diciptakan, ke tanah kamu diciptakan. Yang paling tajam penciuman binatang di dunia ini itu cacing, Pak. Jarak 1 kilo kita dimakamkan, cacing sudah bisa cium. Dan ini hukuman pertama bagi orang yang hobi mancing. Iya, Pak. Kata cacing dulu mata kita dicucuk malah kita. Nah, ini balas dendam cacing. Nah, itu hati-hati. Nah ini mati. Jadi yang bertanggung jawab bukan ruh kita. Ruh dengan jiwa inilah yang kita sebut nyawa. Kalau kita mati, ruh dengan jiwa hilang galau. Kalau kita sedang tidur, Pak, yang dalam genggaman Allah tu jiwa, ruh masih ada. Yang galak nakal itu jiwa. Innan nafs la ammartu bisu. Sesungguhnya jiwa selalu mengajak kepada kemungkaran. Coba tengok orang tidur, tidak ada yang nakal, Pak. Karena jiwanya sedang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruhnya masih ada. Macam mana kita yang mati yang baik, yang husnul khotimah, tinggal macam mana kita menjaga kejiwaan kita. Allah dengan jelas mengatakan kullu nafsin, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah,
wahai pemilik jiwa yang tenang, yang dipanggil dengan hormat oleh Allah adalah pemilik jiwa yang tenang. Ini pembukaan Pak, belum ceramah. Baru kita mulai start sama. Nah sekarang tentang kematian. Pak Kapolres balik ke Kirana, Ibu Kejari balik ke Merkur, Pak Bupati mertuanya di sini. Jadi tidak ada alasan lamun. Oke. Nah, tentang kematian ini di dalam Al-Qur'an tidak ada mati itu yang buruk. Segala mati itu baik. Cuma karena kita tidak paham tentang itu tadi, makanya ada yang takut mati. Dan di mata kita kadang-kadang tidak paham tentang kematian. Semisal Nia Kurniasari, kenal kan? Kenal di mana? Nia Kurniasari ini Pak, sampai sekarang makamnya masih dikunjungi orang dan wangi baunya, kata di TikTok. Siapa Nia Kurniasari ini? Tukang jual gorengan keliling yang dikubur tidak layak. Mati dibunuh, dikubur tidak layak. Tapi sedunia ini menangisi dia. Ngapo anak ni model ini? Haji belum, ustazah tidak. Apa kemuliaan dia? Karena dia sayang kepada orang tuanya. Nyo sayang kepada orang tua tu lama tu nak keliling goreng tu. Amunyo pacak ngecek, berhentilah kudai mak, radulah kudai neng kelaku nalak tanci. Itulah kira-kira. Karena Tuhan lebih sayang, cukuplah Nia. Biar orang lain bantu mak kau, Allah panggil dengan cara yang demikian. Bahasa kita nengok, wah mati dibunuh. Banyak orang mati dibunuh. Tidak seperti Nia. Tapi kenapa Nia begitu? Allah sayang kepada dia dengan cara Allah, sehingga sedunia ini menangis untuk Nia ini. Kita wallahu alam pas. Bisa jadi kita mati di bawah sawit. Ngapo? Panen malam-malam. Ngapo perlu panen malam? Nah, ini bisa jadi kita sedang menjeli HP, saking keriang mati berita. Orang nengok kring 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 kring, rupanya kawan baru menang. Nyelot. Subhanallah itu. Apakah begitu mati? Orang nanya mati ngapo? Tidak tahu. Yang jelas HP-nya tuh lagi winner kata orang. Dapat. Ya Allah. Nah ini. Nah macam mana kita maha kematian? Pertama mati itu kata Allah balik. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tidak ada kata mati Pak. Masuk ke komunitasku, masuk ke surgaku. Tidak ada Tuhan ngecek mati. Balik kepadaku, masuk komunitas hambaku, masuk ke surgaku. Siapa ini? Ayat di atas Pak, yang ya ayat Tuhan nafsul maut, wahai pemilik jiwa yang tenang. Macam mana kita nak tenang ni? Bekerja Pak. Menidak bekerja tidak tenang kita. Pak Bupati tenang-tenang baik, ditinggalkannya baik lebong lah ngapo? 2,5 kursi DPR tu pan galau. Kerja amat. Lihat tenang karena dia bekerja sebelum ini. Kalau kita tidak kerja, mulai kita makan dia pagi, makan liau katakan. Tapi kalau kita kerja itu, nah ngapo jiwa ini tenang? Karena kita kasih makanan jiwa. Apa makanan jiwa tuh? Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah jiwa tenang. Pak, kalau saya keliru nanti,
Ditanya ya, siapa yang mati ketika sholat langsung masuk surga? Tidak ada ayat hadisnya Pak. Siapa yang mati sedang sholat masuk surga. Siapa yang mati baca Al-Quran masuk surga. Sedang baca Al-Quran mati masuk surga. Tidak ada. Tapi man qala la ilaha illallah yadkhulul jannah. Siapa yang mati di ujung lidahnya sempat ngomong la ilaha illallah, itu ada hadisnya Pak, masuk surga. Artinya mahal nian untuk dapat tiket ke surga ni. Ada jaminan tak lidah kita ini ngomong la ilaha illallah di akhir ayat kita? Belum tentu Pak. Ada yang ditalkinkan la ilaha illallah, tidak baca ash. Dibimbing asyhadu an la ilaha illallah ash. Kawannya tahu dikasihnya kartu as mati. Rupanya ngesong tu lah galaknya muni ke kartu as. Ini kita. Jadi ada jaminan mengqala la ilaha illallah yadkhulul jannah. Jadi kita zikir tu bukan sekedar Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Ada tak kehadiran Allah dalam solat kita? Itu yang mesti kita rubah. Nah kita ni kadang-kadang tidak tenang nih urusan dunia. Musim panas, ay macet, ngetrek sawit nih. Lah memang itu kan memang ada cara Tuhan ngatur ini. Oh, kalau kemarau meneluk mana mupo. Apa tidak dipupuk dia tidak berbuah, buktinya dia berbuah. Buah Pak Ustaz kecil. Apa dengan buah kecil kita berhenti makan? Masih 3 kali sehari. Karena rezeki bukan dari situ, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini terlalu cemas urusan dunia menyebabkan kita kadang-kadang begitu takut. Orang yang memahami bahwa jiwanya dalam genggaman Allah tidak perlu khawatir Pak. Tinggal yang dia khawatirkan apa solat kita ini lah benar apa belum. Gitu. Kalau khusyuk tuh Pak, dak ada fikih tentang khusyuk tuh. Yang jelas kalau kita paham solat lah khusyuk lah. Allahu Akbar. Tangan di sini. Amunya tangan di sini, tidakkah khusyuk dia? Tidak paham dia. Tidak perlu ada Pak itu Pak Ustaz. Ada Pak. Ada yang tidak ngerti masbuk tuh. Kita 2 rakaat Isya, naik rakaat ketiga, nyo baru masuk. Dikebutkan ya Allahu Akbar sami Allah, Allahu Akbar sami Allah. Pas rakaat ketiga nyetel, baru dia sebab. Tidak kan khusyuk tuh, berarti nggak ngerti dia tuh. Ada apa yang saya itu? Dikejarnya yang tinggal 2 rakaat tadi sampai nyetel. Gitu. Sampai serempak dengan orang yang banyak. Tidak kan khusyuk, kan tidak paham. Kalau kita paham sholat, khusyuk kita tuh. Makanya khusyuknya tuh dari awal. Orang-orang yang seperti ini nih, bukan hanya sholat yang bisa mengantarkan kita ke surga Pak. Sedekah bisa mengantarkan kita ke surga. Contohnya, maaf ngomong, ada tino nakal yang bertobat bersedekah ngasih minum anjing, Allah ampuni dosa. Artinya bukan semata-mata sholat, tapi keikhlasan kita nih. Nah cuman sayang nanti ketik di Google Muslim Indonesia nih yang sholat hanya 38,9%. Ketik di Google Pak. Itu hasil survei Pak. Yang sholat orang Indonesia nih 38,9%. Artinya kalau 10 4-nya sholat. Turun ke bawah kita baca yang sholat 5 waktu dan selalu itu tidak pernah tidak. Selalu berjamaah. Bapak Ibu tahu berapa persen? Hanya 2% dari 180 juta. Ini kondisinya. Kita maklumi dusun-dusun mana masjid yang maghribnya sampai 4 sah. Tidak ada Pak, kecuali ada rombongan jamaah tabligh ke dusun itu. Rame. Itu bukan kita yang isinya. Ini. Yang kedua, mati itu terima upah.
Itu upah kejiwaan tadi Pak. Apa upahnya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat baik, balasannya baik itulah. Untuk siapa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau dia berbaik, baik untuk dia, dia itulah yang dapatnya. Di mana Pak Ustaz ngecek dapat upah ni? Al-Mulk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup di antara kamu untuk melihat siapa di antara kamu yang terbaik amalnya. Macam mana kita ngeruani siapa yang terbagus amal kita di antara kita ni? Ada Pak Ustaz kinanya suka putih ya. Weh banyak ego dijual di kalangan sini ni. Pacak 10.000 tiga. Hanya dari kertas. Itu. Tidak ada jaminan songkok putih ni. Anu Pak, kina ada keningnya, ada titik hitam. Amun baca di buku, kening titik hitam tu salah sujud. Nemon sampai kepala di sini ni. Mohon maaf ini bukan karena kening aku ada titik hitamnya macam tu kan. Jadi tak bisa kita nampakkan di atas muka bumi Allah ini. Atau kita balik, siapa di antara kita yang paling jahat di sini? Tidak tahu. Siapa yang terjahat di antara kita? Tidak nampak. Itu akan dinampakkan setelah kita mati. Setelah kita mati kelak, satu persatu itu akan berbalas. Yang galak membaca Al-Quran, dia akan tenang di kuburnya. Minimal tiap malam tu baca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk, surat Al-Mulk, surat Al-Mulk. Bukan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in sampainya selesai. Tidak apal Pak Ustaz lah baca. Ya nemon megang Al-Quran setebek tu di fotokopi. Ya tidak ada fotokopi yang buka malam-malam di HP. Amanda, aku hafal Pak Ustaz. Dia dah usah buka Al-Quran lagi, dibacakan baik lagi. Karena banyak sekali hadis yang mengatakan orang yang tiap malam membaca surat Al-Mulk, surat Al-Mulk itu akan melindungi orang itu dari azab kubur. Itu baru surat Al-Mulk, bukan dari yang lain-lainnya. Maka apapun yang kita buat di sini nih, itu akan terhitung pahala. Dan itu jiwa yang kotor Pak, diajak kebaikannya tidak endah. Orang tidak endah solat tuh Pak, wallahi demi Allah, demi Rasulullah, semata-mata hanya karena keburukan dia itulah. Dan tidak ada yang bisa merintahkan solat. Sembayanglah kamu nila tu pagi kita mulai katanya. Pagi katanya kan. Tua jak dia aku giada. Dah ada kita berani merintahkannya Pak. Karena itu murni dari kita sendiri. Dan tidak ada yang berani merintahkan kita sholat Pak, kecuali kita sendiri. Apa sebab? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Matanya jegil, tapi tidak mampu memahami. Orang berkain, berkopiah, berjalan petang-petang, bertanya, kemana Wan? Ya ke masjid, katakan. Katanya, tidak segeranya wuduk. Lah tahu ibu-ibu bermukena. Kemana cik? Ya ke surau, sembahyang maghrib. Idaknya ikut berwuduk dan sebagainya. Betul-betul itulah. Ngapo? Itu tadi. Hati ketutup. Itu. Macam mana jiwa kita nak tenang? Kalau kita makanan kejiwaan, urusan-urusan kejiwaan tidak kita perhatikan. Nah disinilah ada peran bagi kita hidup ini untuk nolong almarhum. Ngapu amal tu kan ada 3. Ada amal badan, ngaji, sembahyang, puasa. Itu amal badan. Ada amal harta, sedekah, infak, kemudian zakat. Itu amal harta. Ada amal badan dengan harta, haji, umroh, jihad.
Tidak pacak dengan harta baik, harus dengan badan. Badan sehat harus pakai duit juga. Nah, terkait dengan almarhum, kata ahli rumah tadi, Pak Susanto, kalau almarhum ini ada utang piutang, kita akan selesaikan. Bukan dia membayarnya, menantunya ada. Berapa? Ada 1 juta, ini nak kwitansinya. Bayar, selesai Pak. Itu urusan malia. Yang galak diribut ini ibadah badaniyah. Petang pagi kita yasinan tahlil di sini. Jak maghrib, jak yasar sampai maghrib. Apa nyampai? Nak ngapa ngurus urusan malaikat? Yang nyampaikan itu kan malaikat, bukan kita. Kita urusan kita baik tak terurus itu tuh. Bukan, ada dalilnya. Woi, banyak ego dalilnya. Rasul pernah nancapkan pelepah kurma di kubur. Pelepah kurma basah tuh. Untuk apa Rasul? Selagi dia berair, pelepah kurma ini pacak berzikir untuk yang diazab tuh. Ya amal itu pagi aku nak nancapkan pelepah sawit di kubur bak. Tancapkanlah. Medan tak berzikir. Amal kita dan tak berdoa untuk mak bak kita. Itu satu. Yang kedua, izamatal insan ingkata malul binat dunia illa min salas. Mati kita ni putus hubungan kita. Maksudnya tak pacak lagi kita ibadah, kita mati. Sadaqatin jariyah semasa dia hidup, au ilmun yang tafa'u bi, amal ilmunya selama hidup, awaladin solihin, anak yang soleh. Anak yang soleh ni bukan 5 menantu, 6 menantu, 7 menantu, 10 menantu, 5 anak, bukan. Awaladin solid, kita segalonyo. Kalau anak almarhum, hadisnya aubaninin. Ngapa Rasul tidak pakai aubaninin anaknya? Karena ada yang mati bujang, mati gadis, mana anaknya? Tapi kalau awaladin solid, kita segalo. Lah jadilah dalil itu. Yang tegas Pak Ustadz dalilnya. Majmu' Fatawa karangan Ibnu Taimiyah. Man halala summa ada sawabahu ilal man yang tapubi. Nak sebutan apa setum lalu kina yakuni. Jangan nak setum. Man halala summa ahdasa wabahu illal mayit yang tafa'u bihi. Siapa yang baca tahlil dikirimkan kepada mayit ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ujungnya kelak khususan ila ruh muhibbin alamin. Al-Fatihah itu kepada ruh namanya. Yang tafa'u bihi, sampai kepadanya. Kami ni Pak Ustadz maju makan. Kata jemu haram. Sejak kapan makannya sini haram? Ngapa Pak Ustadz tidak makan tadi? Aku payo dia makan. Kelak Pak Bupati pengertian diganti waktu itu tuh. Ngapa ke situ? Apa maksud? Rasul pernah disampaikan oleh sahabat As'ad bin Ubadah, ya Rasulullah, umi macat, makku mati. Rasul, innalillah, kata Rasul, wa inna ilaihi raji'un. Apa tasaddaqu anha ya Rasulullah? Boleh tak aku bersedekah atas nama mak? Patasaddaq ya As'ad, bersedekahlah ke As'ad. Ayo sedekatu abdul ya Rasulullah. Apa sedekah yang paling abdul? Taqiul mak. Orang doa di rumah kita masih tidak tunjuk air putih. Minimal air putih As'ad. Nah sekarang kita bersedekah dengan makan minum, kata Pak Imam, kata ahli rumah, makan minum sengaja memang disiapkan kalau ada pahala faedahnya berkenan Allah yang kuasa sampaikan kepada almarhum. Itu hadisnya ini. Orang tidak hafal hadisnya baik. Mana lagi yang kita tidak? Cuman kita sekarang ini itu tadi balik ke atas, galak, banyak sakit jiwa. Ini salahnya itu, salahnya ini, bid'ahnya itu bid'ah. Yang mana yang benar? Entah, dah keruan. Nah, nyo kawan salah galonya dia tidak nyadi gitu.
Yang ketiga, mati itu pindah dari tempat yang sempit ke tempat yang luas. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, surga yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Itu mati. Mana mati yang karun? Tidak ada, Pak. Pertama, balik kepada Allah. Kita ini berharap ketemu Allah, dan Allah panggil untuk masuk ke surganya. Surga dunia ni lemak, Pak. Apa surga dunia? Sedang nak makan, gulai dah ada, orang assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Unco. Oh, kata. Mak yang kata gulai. Alhamdulillah. Pak Unco baru nak makan. Ai, kata tanah. Oh dai, nyalin badah aku dai. Kita tinggal nyalin badan ida, pula berbasuh lagi. Itu lagi. Langsung dinjua. Atau kamu makasih au. Makasih. Itulah surga dunia. Pas nak makan gulai sampai. Itu. Bagi ibu-ibu bertandang ke rumah kawannya tu. Nah, kawannya lagi melipat baju. Nak ke mana kabar? Ya nak punah malaku. Yang melipat baju ni. Ida muat agai. Badan ni besar mak aja. Nak ke apa kan? Ia dimpan ni paling. Boleh aku makai ya? Ya enggak kalau baju bekas aku. Enggak. Pilihlah. Dipilihnya. Boleh 3, 5 boleh dipilihnya 5. Why? Dia bawa balik baju tu rasa balik dari mall. Begitu di pesta dipakainya, dicubit yang punya baju. Ngapa perlu dipakai di pesta? Ya gialap ini. Baju bekas ini. Ngapa gialap? Itu. Saking keriangnya. Itu surga dunia itu, Pak. Itu. Apalagi surga di situ kelak. Surga di situ mangga nih, nangko nih, makin tinggi makin serau kita membaik buahnya. Mangga makin tinggi makin serau. Di situ kelak akarnya di atas, buahnya ke bawah. Makan minum pajuailah, idakkan mising, idakkan kencing gitu. Tidak usah melamar jadi penjaga WC di surga, tidak ada. Ngapo itu lah Tuhan ciptakan di dunia ini prakteknya dalam perut. Bayi dalam perut 4 bulan lah benyangu, Pak. Sampai 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari itu lama. Dari 4 bulan sampai ke 9 bulan, 5 bulan 10 hari. Ngaponya pacak hidup dalam perut itu karena dikasih makan. Lewat apa? Lewat tali pusat maknya. Begitu bayi lahir tidak ada yang belepung dengan tai. Berarti tidak misingnya di dalam tuh. Pacak Tuhan buatkan. Nah, apalagi di surga kelak itu kan prakteknya untuk kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tidak ada di dunia ini kita ini baru dikasih 1%. 1% inilah berebut sesama kita, teko dengan kaput kita berebut. Yang 99% kelak Pak di akhirat. Matikan api rokok biasa baik orang picit dengan tangan. Di surga kelak, di neraka kelak jangan terpijak puntung rokok, meletup otak. Di situ berapa ratus ribu kali lipat. Nikmat di sini belum apa-apa. Di situ luar biasa. Orang ngecek bidadari. Tahu tak kita bidadari? Setetes keringat bidadari itu menetes ke buminya, sedunia ini harum. Itu keringat bidadari. Kamu keringat kita jarak 4 meter masih masam. Itu. Jadi luar biasa Pak bidadari, luar biasa. Siapa bidadari itu? Lah bini-bini kita tuh lah disulap Allah menjadi wanita terindah. Anyo jangan cerewet nia. Aku pernah cerita tentang masalah yang tinggal payung tuh kan. Suami ini galak pergi ceramah nih. Berkereta angin, dulu kan kendaraannya kereta angin. Pergi ceramah, berkereta angin. Nah begitu balik, rupanya tinggal payung. Bininya, mana payung ya? Ya, tinggal itu. La ilaha illallah, kata bininya.
lah 10 payung lengit. Maro diingat ka, ya maro diingat ka. Lalu mana metinggal kata lakinya. Nyu apa pulau isi pengajian tadi? Ya payung bayi do kuingan. Kata apa lagi isi pengajian? Kata, astagfirullah kata bininya kan. Malam-malam tuh teringat bini ini kan diam aja suaminya, merasa bersalah bininya tuh. Sakinya kan juga merasa bersalah kan dalam besoknya bininya ngambil lagi, belilah payung lipat. Nah ya ini payung, hanya diingatkan katanya kan. Yo katanya berangkat lagi pengajian, bersepeda dikepitnya payung selama pengajian dikepitnya, salam dengan orang dikepitnya gitu. Pas balik atuh. Ada payung nih, ku kepit katanya kan. Alhamdulillah, sepeda no. 30 sepeda. Yes. Nah ini namanya. Nah orang lah tua kan itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kenikmatan dunia ini tidak apa-apa, maka itu mati. Nah kepada anak-anak yang ditinggalkan almarhum ini menunggu doa dari anak-anak, dari Lebong Paca, dari Lawang Agung Paca, dari Bengkulu Paca, dari mana kita berdoa, itulah yang itu. Terakhir untuk kita, Allah ingatkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa ini bukan makanan badan, bukan makanan ruh, tapi makanan jiwa. Itu. Amun ceramah tu kena pak, kita dengar dengan pada angenian kata boleh tu, angenian kata boleh, kata kita dalam hati. Tapi jiwa ini yang di situ bersarang iman, yang iman yazid wayankus, turun naik, turun naik. Habis dengar ceramah, ndak semayang lah gitu. Pas balik kelak, lain lagi cerita. Nengok Indonesia kalah dengan Cina, kempul kata-kata. Lah pening lagi gitu urusan. Jadi ini. Tapi kita selalu diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan pernah mati kecuali Islam. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Kalau ditanya, mau dah Bapak Ibu bertakwa? Mau, yakin saya. Hanya bertakwa nih lo ini, lo ini, lo ini, lo ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan itu. Iya bekoda, malah itu. Maka takwa itu sego. Macam mana supaya mudah? Sebatas mana yang bisa kita lakukan, jangan ditinggalkan. Mepacak berangkat haji, berangkatlah. Ya Pak Ustadz, selama nih 19 tahun, 20 tahun. Urusan berangkat, urusan Allah. Daftar kudai. Amalan daftar mati, dia sudah terdaftar sebagai haji. Hanya belum pacak berangkat. Dah pacak haji, berangkat umroh. Sapo kantin Pak Uzia? Aku ngantinnya 1 Desember kita berangkat. Nah promosi. Nah sambil itulah kan itu. Kamu tahu Pak Kapolres kan nelpon kena berangkat kan, izin ke Pak Bupati lama itu nah. Ini. Yang berikutnya umroh dak pacak, puasa setahun sekali. Ya acaan aku ni bidaban. Ya masuk sepanjang tahun bidaban. Sedang tidak sakit itu kita bayar puasa kita. Zakat. Pak Ustadz, ngapo? Selama ini pacak berzakat ini ada nian sawah. Begini, iya sawahnya awak nonjot urung, dia ambil kenyetuan kan. Ini misalnya, tidak dipakai Bupati Seluma. Ini misalnya tuh. Nak ngaliak ke Lebong lu baca di Indonesia. Jadi tidak baca lagi, tidak usah berzakat. Hanya semayang. Apa alasan kita? Di pematang sawah tuh pacak semayang. Tegalau lagi tidak pula pondok di sawah tu. Tidak pacak bertegak duduk. Tidak pacak duduk lungku. Amendak semayang tu.
Tapi apa sebab kita tidak sembahyang? Itu tadi, jiwa kita ni karena sudah, dan kita ni sudah terlazim Pak. Misal bapak aku mati, aku tidak sembahyang, itu anakku kan nengok tu. Nah begitu aku mati, anak-anakku juga tidak sembahyang. Ngapa? Datuk mati dulu tidak juga kayak sembahyang. Bergilir model-model itulah tu itu. Karena itulah maka kita harus potong mata rantai itu. Apa harus dengan solat Pak Ustaz? Karena kalau kita tidak haji Pak, nak sekayu apapun kita, tidak dikatakan kafir. 1 miliar seminggu gajinya, cacam kata. Sebulan 4 miliar. Berangkat haji, kuda air kata kawan. Lama antriannya. Woi jangan puluh haji reguler, puroda. Berapa itu? 3,5. 700 laki bini itu berangkat bawa 1 miliar. 3 miliar lagi. Ya kebilo. Tahun ini bayar, tahun itu berangkat. Ya enggak, aku mau itu. Berangkat selesai Pak. 3 tahun ni dah tak puasa. Ngapa nak nengok terainya? Nengok terainya. Apa yang nengok terainya? Palak aku dah pecah kata Pak Imam. Yang apa pula palak pecah? Bini kau ni melapor terus. Kece Pak Imam dengan laki aku tidak pernah puasa. Yang apa pula melapor dengan nak melapor dengan kamu, tangan kamu panjang. Cucung kamu ni nangis depan aku ni. Ngapo? Malu aku tu datuk kami tak sembahyang, datuk kami tak puasa. Iyalah itu, mana itu bayar puasa kamu 3 tahunnya dia puasa 90 hari 3 bulan kali 3 dibayarnya Senin Kamis dengan puasa niat puasa kodo lunas. Tapi kalau tidak sembahyang maghrib tadi, inilah isya Pak. Landak subuh pula meki kita langit hijau tidak ada lagi Pak. Dan ada hadis yang mengatakan bainar rajul wa bainal kufra tarku shalah. Tidak puasa, tidak kafir kita. Tidak berzakat, tidak kafir. Tapi kalau tidak sembahyang, ada ayatnya, ada hadis yang mengatakan bahwa kita ni kafir. Nah maka itu asuh jiwa kita ini dengan makanan-makanan ibadah solat. Apa yang kita tunggu? Mati tidak harus nunggu kita solat dulu. Mati tidak harus nunggu kita tua. Almarhum 84 tahun, belum tentu kita sampai 60. Tidak harus sakit dulu mati ini, dan tidak harus tua dulu. Begitu sampai waktunya mati, fa iza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan indahnya Allah tuh nyo tidak nengok yang kemarin, nyo nengok yang kini. Buktinya bersisa tuh 100 orang dibunuhnya Pak. Begitu mau tobat, tobat. Ya kisah lama tuh Pak Ustaz. Kisah kini, kekinian. Ada Malik namanya. Malik ini masuk jayonya lupa diri karena dia sopir alat berat. Sopir alat berat tuh gajinya per jam Pak. Jadi dia berduit banyak, tino cantik melirik. Akhirnya bini cantik, duit banyak, salah jalan, mulailah minum-minum, judi-judi, mabuk-mabuk. Pas waktu mabuk, nyo tidak ingat, Tino tidak ingat, tidur berdua. Besok tu Tino tu bangun, kau siapa? Lah kata Leno, kau siapa? Lah ngapa kau tidur aku? Tidak ada tidur kau. Orang mabuk kan tidur dulu, tidak tahu. Tahu sama bininya. Gara-gara berjudi, ni rumah tergadai 15 juta waktu itu. Anaknya merengek, Pak, aku tidak sekolah lagi besok. Ngapa? 7 bulan ayah tidak bayar BP3. Kata kepala sekolah, perai aja dulu. Bininya nuntut, besok kau hadir, kau tidak hadir, sidang kita putus. 3 masalah sekaligus. Ngembus Malik. Tapi dia tidak sadar berserah kepada Allah. Nyari tempat bergantung, ada. Anaknya 2, yang kecil dibawa bininya ke rumah orang tuanya, anak yang sekolah dengan dia. Bunuh diri itulah lagi. Karena besok pagi rumah tu harus dikosongkan. Utang dengan rentenir itu tidak pajak 15 juta. Tidak dibayar besok harus dikosongkan. Bunuh diri itulah. Kenang-kenangan kata Malik sebelum bunuh diri. Berwuduk dulu lah, semayang dulu. Begitu dia berwuduk sungut sampai ke ulu hati. Walang kesejuk berwuduk ini. Biar gitu semayang Isya, selesai semayang Isya, dia pasrah, ya Allah,
yang terbaik untukmu. Tidak berumah, selama ini juga tidak berumah, tapi masih bernyawa. Aku serahkan kepadamu. Dia buka Al-Quran. Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Nangis Malik, tertidur, terbangun ada azan subuh, sembahyang lagi subuh. Begitu sudah subuh nak balik, ditengok dia di teras rumah ada orang nunggu. Wah, kempul lanang nih, subuh-subuh lah lagi utang lah nak ngusir. Begitu dia sampai, rupanya kawannya ngomong, Lik, tolong aku ngapo? Kita ke Pekanbaru lah, ke Riau, ngapo? Ada alat berat di situ nak dijual. Kau kan paham malah, kau taksir, jangan sampai kita rugi. Ayahku tidak ada, malas aku. Tolonglah Lik, aku nyembah-nyembah dengan kau. Itu. Aida kata, tolonglah Lik, kita kan berkawan. Kalau kau nyuruh aku minta duit 50 juta cash. Kalau 50 tidak ada Lik. Tapi kalau 25 juta, pagi inilah. Jadilah 25 juta. 25 juta, kau ambillah pakaian, aku ngambil duit. Utangnya 15. Sekolah anaknya tidak sampai 500. Nah, begitu kawannya balik, rupanya di rumah mertua tuh anak yang kecil tuh kain-kain dari malam tadi sampai subuh tidak tidur. Kata mertua Malik, antar ke bapak. Oh, kalau rindu tadi ini, kami nak cerai. Yang nak cerai itu kamu. Anak ini kalau rindu dengan baknya, kalau ngenian, kata bininya. Kawan Malik baru balik, pintu baru tutup, Malik masih megang duit 25 juta. Ada Tino bersuara, Assalamualaikum. Malik tahu itu suaranya apa. Dibukanya. Dia tengok duit 25 juta, bininya, duit siapa papa? Duit kita mama. Ini 15 juta bayar rumah nak digadai. Ini 5 juta papa nak ke Riau, 5 juta untuk pegangan mah. Jadi papa, anak sekolah tidak putus, bini urung cerai, dan rumah bisa tuh. Kalau berserah kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, pasti jadi. Insya Allah. Cuman ndak usaha, tidak cukup baik berdoa. Lo mana nak makan goreng pisang Pak Ustaz? Bu, kata kita, iya gampang, kata ibu-ibu. Ada pisang, ada tepung, ada minyak, jadi situ. Berdoalah jadi akab. Ya Allah, tepung pisang minyak, tepung pisang tepung minyak, nggut asar tidak kada ji. Bukan salah doanya, dia usaha dalai pisang tepung minyak. Jadi itu. Jadi jangan kita menyalahkan doa. Malik ini usaha berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lewat Allah ampuni dosa kita. Yang akan datang kita benahi hidup kita. Orang tuh dinilai pada akhirnya. Bisa jadi Pak Jabalan mati husnul khotimah. Contohnya, cuman jangan dicontoh yang ini kan. Siapa yang gembong narkoba anak kemarin itu? Yang dihukum mati itu. Budiman. Freddy Budiman. Freddy Budiman itu Pak, itu matinya hari Jumat. Ngapo dieksekusi hari Jumat? Tidak tahu. Tapi ada hadis yang mengatakan man mata yaumul Jumat aulailah yang tahu azab kami. Siapa yang mati hari atam Jumat tidak diazab dan kuburkan. Dia gembong narkoba, tapi sehari sampai 3 kali dihatam Al-Quran, pecinya. Begitu tidak dieksekusi, kata tidak usah ditutup mata saya, biarlah. Ngapo? Saya ingin tahu. Nyawa saya terakhir ditembak. Ikhlas dia. Nah kita tidak pula terpenjara. Kita di rumah bebas, apa kendak makan, sembahyang maghrib tidak sempat, sembahyang subuh tidak galak. Ditanya mati nak masuk surga. Nah ini kita.